Ustadz, maaf, saya maafkan. Saya dan istri ingin sekali pergi naik haji. Sama, kita semua ingin pergi naik haji. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah mendaftar haji tahun 2012. Alhamdulillah tahun 2020 ini saya dan istri mendapat panggilan untuk keberangkatan. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan. Tetapi kami tidak memiliki uang untuk menebus kartu porsi di bank. Ini masalahnya. Dan talangan sebesar 46 juta untuk kami berdua. Pertanyaannya, bolehkah atau halalkah bila kami meminta sumbangan ke sana kemari untuk membayar keberangkatan haji kami? Terima kasih atas penjelasannya. Quran surah ketiga Al-Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah sudah menyampaikan walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Semua manusia itu punya satu hal yang diwajibkan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Siapa mereka? Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sudah berusaha menyiapkan kemampuan supaya bisa berangkat. Istita'ah asalnya bukan mampu. Ingat, mampu qadirun. Istita'ah dari kata ta'at asalnya, ditambah ista di depannya. Ta'at bagian kedekatan dengan Allah, amal saleh. Istita'ah berusaha untuk taat, asalnya begitu. Ada usaha. Jadi istita'ah itu usaha untuk mampu demi menaati Allah. Terjemahan yang tepatnya begitu. Usaha untuk mampu demi menaati Allah. Jadi sebetulnya setiap kita itu diminta oleh Allah berusaha supaya mampu haji. Jangan mengukur, saya nggak punya nih, saya nggak ada nih. Bukan, usaha sampai kita punya kemampuan berangkat. Itu maksudnya. Dan usaha itu, saya beri mukadimah dulu ya. Usaha itu ada dua. Saya ulang ya, usaha itu ada dua. Usaha dengan mengumpulkan harta. Saya sarankan sih kalau mau nabung pakai emas. Itu lebih mudah. Ini saya sarankan. Karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga ayat ke-14. Paling kanan agak ke bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minan dzahab wal fiddah. Ya, qanatir muqantarah itu ada harta yang punya nilai intrinsik, berharga, yang kalau dikumpulkan punya nilai. Jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya, ya, sudah ada nilai, jadi nggak berpengaruh oleh apapun. Emas itu kalaupun pecah masih bisa dijual, ya, tapi uang kalau sobek ya kertas kok, nilainya berubah-ubah. Makanya sekarang selalu mengalami devaluasi. Menurut saya bukan mengalami penurunan tuh, memang nilainya diturunkan dengan kepentingan tertentu. Dulu itu masih menggunakan emas. Ya, masih menggunakan emas. Isyarat Quran, hadis masih dipakai. Bahkan di Amerika pun masih pakai. Pada tahun 1930-an, 1934 dari 1932 itu diuji coba. Dia ada sekumpulan orang berkumpul memikirkan sifat monopoli. Bagaimana memonopoli dunia dari sistem keuangan. Maka diwujudkanlah uang kertas itu. Diuji coba asalnya di negara barat sana, lokal sifatnya, lokal. Apa yang diuji coba? Ditarik emas-emas dari penduduk lokal, dibuatlah uang kertas yang tidak mematuhi, diberikan hukuman. Maka dari situ diberikan uang kertas, tapi uang kertas itu masih punya nilai setara dengan emas. Diberikan per onsnya emas itu setara dengan $20 pada masa itu. Terus orang nukar tuh, yang sadar bahwa kertas ini nggak punya nilai intrinsik, maka dia menyimpan kemudian emasnya di tempat lain supaya tidak kena hukuman. Ini kisah nyata ini, nanti ada perjanjiannya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ketika uang itu sudah menyebar dan emasnya cukup terkumpul, maka diturunkan, didevaluasi nilainya. Yang tadinya per onsnya $20, ya, diturunkan nilainya. Seakan-akan harga emas itu jadi naik, padahal emas itu segitu-gitu aja. Ya, uangnya turun lagi. Jadi berapa? $35. Ya, nilainya terus bertambah. Jadi seakan-akan jadi mahal gitu. Ya, padahal uangnya diturunkan, nilai uangnya yang turun, bukan barang yang naik. Apa yang terjadi ketika mereka melihat kemudian jadi nilai itu berkurang, si emas itu kemudian punya nilai lagi, disetarakan lagi, akhirnya mereka borong lagi. Melihat uji cobanya berhasil, maka dipaksakanlah ke seluruh dunia. Maka dipaksa mata uang yang kita gunakan untuk turun nilainya, mata uang mereka naik. Makanya satu kita balas dengan 13.000. Mereka cuma mengeluarkan satu, kita keluarkan 13.000, dikuraslah kemudian harta benda kita keluar.
paling gampang. Makanya nggak ada nilainya. Tempat lain ada yang 20.000, mereka ngasih 1, kita ngasih 20. Dan yang paling gampang itu kan kertas. Kertas kalau disobek, dihilangkan nilainya, nggak ada nilai. Sudah pulaunya keluar, sudah hartanya keluar, sudah emasnya diambil, ditukar dengan kertas. Mana ada kita nukar emas dengan kertas? Kertas nggak ada nilainya, disobek udah hilang. Bagaimana sekarang kalau mereka hilangkan? Kami sudah tidak menggunakan sistem uang lagi. Sementara harta benda kita sudah pindah. Apa yang mau kita sesali kemudian nanti? Nah makanya ini bahasa, ini ilmiah ya, ilmiah. Kalau mau diskusi silahkan. Ini ilmiah, jadi kita diskusi. Makanya dulu Bung Karno ketika membuat uang itu konsultasi pada